Halo sahabat LIPI, belajar bersama peneliti kali ini, saya Sugiono Saputra akan menemani teman-teman semua. Sahabat LIPI bisa panggil saya Ugi. Sekarang saya adalah peneliti bidang mikrobiologi di Pusat Penelitian Biologi LIPI. Saya mendapatkan gelar sarjana sains biologi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, serta gelar S2 dan S3 dalam bidang veterinary science di University of Adelaide, Australia. Seperti yang sahabat LIPI tahu, kasus penyakit virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus per awal Februari lalu. Sahabat LIPI, pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sih bisa muncul virus baru? Dari mana asal-muasalnya? Mengapa manusia bisa terkena virus yang asalnya dari hewan? Nah, tenang, semuanya akan saya jelaskan. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang satwa liar. Apa sih satwa liar itu? Satwa liar adalah semua hewan yang hidup di suatu daerah tertentu seperti hutan, padang rumput, gurun, atau bahkan perkotaan yang tidak dijinakkan atau tidak dipelihara oleh manusia. Contoh dari satwa liar pun bermacam-macam, antara lain kelelawar, tikus, ular, burung, katak, maupun hewan-hewan besar lainnya seperti harimau, singa, ataupun babi hutan yang tentunya tidak pernah tersentuh oleh manusia. Sebagian satwa liar ini dapat berperan sebagai inang alami dari banyak virus yang berpotensi menularkannya kepada manusia maupun hewan lain dan menimbulkan penyakit. Beberapa contoh satwa liar tersebut antara lain, kelelawar yang merupakan inang alami dari virus corona dan virus Nipah, tikus yang merupakan inang alami dari hantavirus dan Lassa virus, monyet yang merupakan inang alami dari virus cacar monyet. Kenapa bisa ditularkan? Karena bagaimana menangkap, memelihara, mengolah, hingga bagaimana memakan bisa meningkatkan risiko perpindahan virus dari hewan ke manusia yang dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, interaksi tidak langsung juga berpotensi menularkan virus, seperti melalui bekas gigitan, bekas tempat, urin, atau feses dari satwa liar yang terinfeksi. Hal ini dapat ditemui pada kasus wabah virus Nipah di Malaysia, ketika manusia tertular dari babi yang sudah terinfeksi. Sementara di Bangladesh, manusia diduga kuat tertular dari buah ataupun produk yang sudah terkontaminasi air liur dari kelelawar. Terdapat virus yang memang sejak awal memiliki banyak inang dari berbagai macam spesies. Namun, terdapat juga virus yang menempati inang tertentu, kemudian mengalami proses adaptasi terlebih dahulu ketika akan bertransmisi ke inang yang berbeda. Proses adaptasi virus ini terjadi melalui mutasi-mutasi yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana dan seberapa cepat penularan virus tersebut terhadap inang yang baru. Salah satu contohnya adalah pada SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19, di mana mutasi yang terjadi menyebabkan mudahnya suatu virus masuk pada sel inang, sehingga manusia dan hewan tertentu dapat dengan mudah terinfeksi. Lalu, apakah virus bermutasi secara tiba-tiba? Secara alami, virus yang berada pada inang tertentu akan terus bermutasi dan berevolusi. Hal tersebut merupakan bagian dari siklus hidupnya. Pada SARS-CoV-2, kemunculannya telah diprediksi sekitar 50 tahun yang lalu. Ada beberapa hipotesis tentang hal ini. Di antaranya, virus ini muncul secara alami melalui proses evolusi di reservoir alaminya, atau proses evolusi terjadi ketika mereka bersirkulasi pada hewan perantara, seperti terenggiling, mink, musang, atau satwa liar lain. Riset terkait ini masih dikaji oleh banyak kalangan. Risiko kemunculan virus baru dapat kita minimalisasi dengan mengurangi pemicu dari terjadinya kontak secara langsung maupun tidak langsung terhadap virus yang berasal dari satwa liar ini. Selain karena faktor climate change dan global warming, banyak aktivitas manusia yang ternyata berpotensi menyebabkan kemunculan penyakit infeksi baru. Deforestasi, penambangan, urbanisasi, perburuan, dan perdagangan satwa liar adalah beberapa contoh yang ternyata berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekologi di alam dan kerusakan habitat satwa liar. Apa akibatnya? Satwa liar yang berperan sebagai inang alami dari virus-virus berbahaya ini dapat berekspansi ke populasi manusia ataupun ke populasi hewan lain dan menimbulkan penyakit. Karena lebih intensnya interaksi dengan satwa liar, maka risiko transmisi yang terjadi pun semakin besar. Apa yang harus kita lakukan?
Hindari berkontak langsung dengan satwa liar yang berbahaya, seperti kelelawar dan tikus. Jangan pula kita memakai bekas makanan atau tempat singgah mereka. Apabila terjadi kontak, segera bersihkan diri. Jaga pula sanitasi lingkungan ya. Kemudian, jaga kelestarian alam kita agar koneksi antara manusia, hewan, dan lingkungan pun berjalan seimbang dan sehat. Gimana sahabat LIPI? Semoga penjelasan saya dapat dipahami ya. Saya juga tidak akan lelah mengingatkan untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun sahabat LIPI berada. Salam sehat sahabat LIPI!